Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agra Zukruf dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024C dengan NIM 240512040085. Pada video kali ini saya akan menerapkan praktikum firewall untuk mengetahui cara kerja firewall di Mikrotik dan juga mensimulasikan firewall input dan forward di Mikrotik. Nah, untuk skenario-nya sendiri di sini diperintahkan untuk membuat skenario di mana ada cloud atau internet, lalu terdapat dua switch, satu router dan juga dua PC. Tetapi di sini ada tambahan satu PC lagi untuk menjadi area public. Jadi nanti ada satu PC di public, dua PC di private. Nah, untuk skenario-nya sendiri kurang lebih bakal seperti ini. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke praktikum ya. Jadi di awal kita perlu memasukkan IP dari tiap PC-nya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke misalnya di PC 1 lalu ke network connection, di local area connection, property, dan masuk lagi ke internet protokol. Di sini saya memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk gateway-nya sendiri yaitu 253 dan DNS-nya 8888 dan juga 8844 yaitu untuk ke Google-nya. Lalu kita oke lagi, lalu bisa kita close. Begitu pula pada di PC 2. Jadi kita perlu memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Jadi ke network connection, lalu ke local area connection, property, lalu ke internet protokol. Nah, untuk di internet protokol di PC 2 sendiri saya memasukkannya dengan masih sama seperti pada PC 1 tapi di akhirannya kita ganti menjadi 2. Lalu untuk sisanya mau itu subnet mask, default gateway, DNS-nya itu masih sama. Lalu kita bisa kita oke, lalu bisa kita close. Nah, berbeda pada PC 3, berbeda pada PC 1 dan 2. Nah, pada PC 3 sendiri ini kita perlu mengecek IP-nya melalui Winbox, mau itu melalui PC 1 maupun PC 2. Nah, sebelum kita mengeceknya melalui PC 1 atau PC 2, kita akan masuk ke recall VirtualBox-nya terlebih dahulu, di mana di VirtualBox kita harus mengubah di router satunya yaitu yang tadinya generic driver menjadi bridge adapter. Lalu di PC 3-nya juga sama, kita ubah menjadi bridge adapter. Lalu di sini kita bisa masuk ke PC 1, lalu ke Winbox. Di sini kita bisa connect misalnya melalui MAC address. Lalu di sini kita masuk ke IP, lalu pertama ke address. Maaf, kita pertama akan masuk ke IP, lalu ke DHCP client. Lalu di sini kita bisa menambahkan misalnya di sini itu kita off kan dulu, jadi dia akan nyari. Kita tambah di DHCP misalnya enter 1, ini bisa langsung aja kita apply lalu oke. Nah, otomatis nanti akan ketahuan IP address-nya seperti itu. Nah, ini bisa kita ini aja. Lalu ini kita aktifkan lagi. Nah, di sini kan sudah ketahuan IP address-nya. Jadi IP address yang kita dapatkan di sini itu akan dipakai oleh PC 3. Nah, setelah itu kita baru masuk ke PC 3. Lalu ke network connection masih sama alurnya. Kita ke local area connection, property, lalu ke internet protokol dan kita masukkan IP yang tadi. Tadi kan 03. Nah, buat IP-nya sendiri aku ubah menjadi 5. Lalu gateway-nya menjadi belakangnya itu 3. Untuk DNS-nya sendiri masih sama 8888 dan juga 8844. Lalu bisa kita oke. Setelah itu semua selesai, kita akan masuk ke mode simulasinya. Jadi simulasi yang pertama yaitu pastikan PC 1 dan PC 2 bisa berinternetan. Nah, karena tadi pada VirtualBox kita telah mengubah adapternya menjadi bridge adapter, mau itu di router dan juga PC 3, seharusnya PC 1 dan juga PC 2 itu sudah dapat berinternet. Tinggal nanti kita menambahkan firewall netnya. Jadi di sini kita masuk ke PC 1 dan Winbox lagi, lalu kita ke IP dan juga ke firewall. Lalu di firewall ini nanti kita tinggal tambahkan di bagian net, lalu kita plus, lalu chainnya masih
masih sama source net. Lalu di sini tinggal kita ubah out interface-nya. Jadi untuk out interface-nya ini sendiri pada PC 1 yaitu Ether 1. Jadi nanti tinggal di ubah bagian out interface dan juga di bagian action-nya. Dimana untuk action-nya sendiri nanti masquerade. Nah, setelah sudah baru kita apply dan juga oke. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, PC 1 ataupun PC 2 itu seharusnya sudah dapat terhubung dengan internet. Bisa kita close saja. Mungkin untuk mempercepat kita bisa ping aja 888 ke Google. Nah, di sini sudah dapat kita ketahui bahwa PC 1 sudah dapat terhubung ke internet. Tapi untuk memastikan kita akan coba membuka Google dari Mozilla. Oke, pada PC 1 sendiri internetnya sudah dapat terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengecek pada PC 2. Pada PC 2 sendiri, karena tadi sudah dihubungkan, seharusnya sudah dapat terhubung ke internet. Jadi kita bisa langsung masuk ke Mozilla Firefox saja untuk pengecekannya. Di sini saya masih sama akan coba membuka di Google. Oke, untuk PC 2 sendiri juga sudah dapat terhubung ke internet yang artinya simulasi pertama atau percobaan pertama atau perintah pertama pada tugas ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya pengujian yang kedua yaitu pastikan PC 1 dan PC 2 bisa ngeping ke router. Oke, kita masuk lagi ke PC 1. Lalu bisa kita close saja. Lalu kita ke command prompt dan juga kita akan ngeping ke routernya sendiri yaitu 192.168.1.2.5.3. Kita akan cek apakah PC 1 dapat mengirim ping. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa PC 1 dapat mengirim ping ke router. Selanjutnya kita akan mengecek juga pada PC 2. Di sini bisa kita close. Lalu kita akan masuk lagi ke command prompt dan kita ping ke router. Nah, pada PC 2 sendiri juga sama, berhasil untuk ping ke router, yang artinya pengujian kedua atau simulasi yang kedua itu dapat berjalan juga. Lalu kita bisa lanjut ke pengujian yang ketiga, yaitu pastikan PC host atau laptop atau di sini PC publiknya itu bisa masuk router dengan IP Winbox. Karena PC public di sini itu aku taruh PC 3, berarti kita akan masuk ke PC 3. Nah, kita akan masuk ke Winbox menggunakan IP dari IP Winbox. Jadi di sini kita bukan masuk melalui MAC address tapi dari IP addressnya. Di sini kita akan cek apakah PC 3 dapat masuk. Oke. Nah, pada percobaan ini atau pengujian ini PC 3 sudah dapat masuk ke Winbox menggunakan IP address. Lalu kita bisa langsung melanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu kita akan menguji firewallnya, dimana yang pertama kita harus membuat firewall filter agar PC 2 itu tidak dapat berinternet. Nah, bagaimana caranya? Kita akan masuk ke Winbox, bebas dari PC manapun. Kita akan ke Winbox, lalu kita akan masuk ke router. Nah, di router sendiri nanti kita akan masuk ke bagian IP, lalu ke firewall dan juga filter rules. Nah, di sini saya sudah membuat percobaan ya. Jadi nanti caranya itu kita akan klik tanda plus di sini. Lalu di general ini sendiri berdasarkan perintah pertama yaitu tidak dapat berinternet. Yang artinya chainnya itu nanti akan forward. Jadi bukan input ataupun output. Lalu di sini tinggal kita masukkan source address-nya. Jadi source address-nya berapa atau IP dari PC target kita itu berapa, kayak gitu. Terus untuk action-nya sendiri nanti kita akan ubah menjadi drop. Nah, setelah sudah tinggal kita apply lalu kita oke. Di sini saya sudah membuat contoh yang seperti tadi yang sudah jadinya. Jadi di sini tinggal kita aktifkan.
Jadi di sini dapat kita lihat target dari PC kita yaitu IP-nya adalah 192.168.1.2 yang artinya ini adalah IP dari PC2 sesuai dengan perintahnya yaitu agar PC2 tidak dapat berinternet. Karena tadi dapat kita ketahui PC2 itu dapat mengakses internet, maka dari itu setelah kita melakukan firewall tadi seharusnya kita tidak bisa menggunakan internet. Selanjutnya kita akan coba, kita akan membuka google.co.id lagi. Oke, dapat dilihat di sini bahwa sebelumnya PC2 itu dapat mengakses internet sehingga dapat mengakses Google. Tapi setelah kita blok PC2-nya itu tidak dapat mengakses internet sehingga halaman yang muncul yaitu server not found. Yang artinya pengujian firewall yang kedua itu dapat berjalan. Pengujian yang kedua yaitu buat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Nah, yang di sini bedanya PC1 perintah dari yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama itu kita akan ngeblok internetnya. Lalu yang kedua ini kita akan ngeblok agar si PC ini tidak dapat ngeping ke router. Seperti itu. Nah, caranya sendiri itu masih sama. Jadi kita akan masuk ke Winbox, lalu ke IP dan juga ke firewall. Setelah itu kita akan tambah lalu ke general. Di general di sini yang berbeda, chainnya itu akan kita ubah menjadi input. Lalu sisanya masih kurang lebih sama, paling nanti bedanya di action. Jadi di sini untuk chainnya kalau kita ingin mengeblok ping, kita tinggal blok input. Chainnya itu input, lalu kita masukkan source address-nya yaitu IP address dari PC1. Selanjutnya kita akan ganti juga di bagian action-nya. Yang sebelumnya itu kita akan menggunakan drop, di sini masih sama, kita akan menggunakan drop juga. Lalu kita tinggal apply dan juga oke. Jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini saya sudah buat, tinggal diaktifkan. Nah, di sini dapat kita lihat, jika sudah muncul seperti ini, itu artinya seharusnya PC1 itu sudah tidak dapat ngeping ke router. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa cek. Sebentar, ini bisa kita close saja. Kita akan coba ping ke router. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa PC1 itu tidak dapat ngeping ke router. Untuk membandingkannya, saya akan coba mengaktifkan atau ya membuka kembali blok dari yang tadi kita buat. Jadi kan di sini dapat kita lihat sudah ada buktinya bahwa PC1 itu tidak dapat mengirim ping ke router. Nah, kita akan membuktikan apakah itu karena blok yang tadi kita lakukan. Jadi kita akan kembali ke Winbox. Lalu kita akan masuk ke yang sama itu IP dan juga firewall. Di sini kita akan coba nonaktifkan. Lalu kita akan coba ping kembali ke router. Oke, dapat kita lihat juga bahwa setelah kita nonaktifkan blok yang tadi kita lakukan atau yang kita buat, ternyata PC1 itu bisa mengakses atau mengeping ke router, yang artinya blok yang kita lakukan tadi itu dapat berfungsi, sehingga pengujian yang kedua itu dapat berjalan juga. Selanjutnya pengujian yang ketiga yaitu buat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Nah, sebelum kita melakukan pengujiannya, kita perlu membuktikan terlebih dahulu sebelum melakukan blok apakah dari PC public ini atau PC3 bisa masuk ke Winbox menggunakan IP address. Jadi di sini kita sudah masukkan IP address dan kita cek apakah bisa masuk ke Winbox. Nah, di sini kan sudah bisa masuk. Maka dari itu tujuan dari dibuatnya pengujian tadi untuk memblok agar PC3 ini tidak dapat masuk ke Winbox menggunakan IP address.
Jadi kita bisa langsung kembali ke Winbox, lalu ke IP dan juga firewall, ke filter rules. Oke, di sini juga sama untuk perintah-perintahnya. Jadi di general sendiri untuk chainnya kita akan ubah yang tadinya forward menjadi input, lalu source address-nya nanti kita masukkan IP dari PC3 kayak gitu. Jadi nanti setelah kita masukkan IP dari PC3, kita akan masuk ke bagian action, dimana actionnya sendiri ini sama jadi drop. Jadi setelah sudah kita ganti menjadi drop dan juga memasukkan address dan mengganti menjadi input, kita tinggal apply dan juga oke, yang nantinya akan muncul seperti ini. Jadi nanti akan muncul keterangan seperti ini, drop input IP dari PC3, bytes dan juga packets-nya. Nah, tadi kan di PC3 dapat kita buktikan bahwa bisa masuk menggunakan IP. Nah, setelah kita mengaktifkan yang tadi, kita coba cek apakah bisa masuk. Oke, untuk pengajakannya sendiri, jika terlalu lama itu artinya sebenarnya tidak dapat diakses. Jadi tidak selalu ada notifikasi bahwa tidak dapat mengakses router. Nah, di sini dapat kita lihat juga baru muncul untuk notifikasi bahwa tidak dapat diakses, yang artinya pengujian ketiga ini juga dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita bisa oke. Nah, mungkin itu saja video kali ini untuk pengujian firewall, di mana semua pengujian dapat berjalan dengan lancar. Jadi tadi pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan, sudah bisa. Lalu juga PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Lalu PC dari public itu bisa masuk menggunakan IP Winbox. Selanjutnya untuk firewall sendiri, PC2 itu sudah tidak dapat bisa berinternet dengan tadi menggunakan action drop. Lalu begitu pula dengan yang lain, jadi PC1 tidak dapat mengeping ke router dan juga PC public itu tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Mungkin sekian video pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.